Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 13. Melanjutkan cerita sebelumnya. Langkah Dewa Hongmeng. Suara mendesing. Tan Yun berkedip puluhan ribu kaki ke kiri. Sambil menghindari pedang ketiga, dia juga menghindari pedang keempat, dan muncul di depan pedang keempat. Tidak. Bang! Pria keempat berteriak, dan seluruh kepalanya diledakkan oleh tinju Tan Yun. Jiwa dan janin semuanya hancur. Saat tubuh tanpa kepala jatuh, pedang dewa di tangannya juga terpisah dari tangan tubuh. Wah! Saat Tan Yun melambai, cincin leluhur keempat terserap ke dalam cincin leluhur di antara jari-jarinya. Pada saat yang sama, pedang dewa juga terbang ke tangannya. Mati! Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun masuk ke telinga pria parubaya berbaju hitam pertama, adegan berikutnya membuat takut pria parubaya berbaju hitam. Puff! Puff! Dalam pandangannya, dia melihat Tan Yun memegang pedang dewa dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia muncul di depan 6 saudara angkatnya pada saat yang sama, dengan aliran darah, menembus tengkorak ke 6 orang itu. Segera, pedang yang dilepaskan oleh 6 orang itu menghilang dari langit, dan 6 mayat yang jiwa dan janinnya hancur semuanya jatuh ke dalam kehampaan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, pasukan leluhur 6 resimen menyelimuti ke-6 mayat itu. Segera, cincin leluhur pada mayat, pedang dan pedang dewa setelah kematian 6 orang itu terbang ke cincin leluhur Tan Yun. Tan Yun secara alami mengumpulkan barang rampasan ini. Di masa depan, dia dapat menemukan kota, menjual barang rampasan, mendapatkan batu leluhur, dan membuka menara Panjun yang diberikan Fang Zixi. Sangat mengerikan. Pria parubaya berbaju hitam itu gemetar. Dia bisa melihat bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pemuda berambut putih itu. Suara mendesing. Takut mati, pria parubaya berbaju hitam itu meledakkan kekuatan angin dan dewa. Dia mengambil tornado dan berbalik dan bola-balik melalui kehampaan dengan kecepatan tinggi. Ingin melarikan diri, serahkan hidupmu padaku. Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, berkedip hanya 3 kali di atas laut, dan kemudian menghentikan jalan pria parubaya berbaju hitam. Maafkan aku, selamatkan aku. Pria parubaya berbaju hitam tidak memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun. Dia berlutut di kehampaan dan sering bersujud ke Tan Yun. Tan Yun menutup telinga dan berjalan menuju pria parubaya berbaju hitam dengan pedang ajaib. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, pria parubaya berbaju hitam dengan cepat berlutut dan berbalik dan bersujud kepada Yu Yunxi di Sensu. Maaf, saya tidak tahu senior dan menyinggung Anda. Saya benar-benar tahu aku salah. Apapun yang kamu lakukan denganku, tolong biarkan tunanganmu mengampuni hidupku. Aku mohon. Mengingat adegan pria parubaya berbaju hitam itu mempermalukan dirinya sendiri berkali-kali barusan, kemarahan Yu Yunxi bisa dibayangkan. Dia menahan amarahnya dan mencibir, "Oke, aku setuju untuk melepaskanmu." Terima kasih, terima kasih. Pria parubaya berbaju hitam dengan cepat berterima kasih padanya, seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga, tetapi kata-kata Yu Yunxi dengan kejam menjatuhkannya dari surga ke neraka lagi. Tidak, terima kasih. Yu Yunxi berkata dengan dingin, "Aku berjanji tidak akan membunuhmu sampah, tapi aku tidak bisa membiarkan tunanganku membunuhmu atau tidak. Kamu murahan." Pria parubaya berbaju hitam itu melompat dari kehampaan. Ketika dia ingin melawan Yu Yunxi, cahaya ungu melintas melewatinya, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, dan datang di samping Yu Yunxi. Saat ini, saya melihat seorang pria parubaya berbaju hitam dalam kehampaan dan membunuhnya. Ketika Tan Yun melambai, cincin leluhur di jari parubaya berwarna hitam menghilang begitu saja dan diserap ke tangan Tan Yun di saat berikutnya. Belakangan, Tan Yun memeriksa properti di cincin leluhur 9 orang. Untuk menyenangkan Tan Yun, ke-9 orang itu layak menjadi yang kuat di ranah Dewa Tao. Di cincin leluhur 9 orang, batu leluhur kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas semuanya diubah menjadi batu leluhur kelas atas, mencapai 80 juta.
Tan Yun, 9 penjahat ini pasti telah melakukan banyak hal untuk menggertak yang lemah dan merampok kekayaan. Yu Yunsi berkata, mereka mati secara tidak adil dan pantas mati. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, ayo pergi dan mulai. Selanjutnya, Tan Yun mengemudikan Senzu dan terus terbang ke timur. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, Tan Yun mengemudikan Senzu dan terbang di lautan sihir selama hampir 370 tahun. Selama periode ini, Tan Yun bertemu dengan puluhan geng yang ingin membunuh orang dan barang saat terbang di laut, tetapi semua yang ingin bunuh diri dibunuh dengan kejam. Sejauh ini, batu leluhur Tan Yun telah mencapai sebanyak 4,8 miliar jika diubah menjadi batu leluhur terbaik. Selain batu leluhur, ada juga banyak sumber budidaya dan bahan pemurnian. Anda dapat menemukan toko untuk dijual di masa depan. Tan Yun, lihat air laut di bawah. Sudah menjadi abu-abu muda. Yu Yunsi menjelaskan di Senzu, konon semakin dekat dengan area terlarang di tengah area laut ajaib, warna air laut akan berubah. Pertama abu-abu muda, lalu abu-abu, abu-abu tua, hitam muda, hitam. Ketika kita menemukan bahwa laut berwarna ungu, kita telah mencapai tepi area terlarang. Kita harus segera berkeliling. Mendengar ucapan itu, Tan Yun bertanya, mengapa Anda menyebutnya sebagai daerah terlarang bagi manusia? Yu Yunsi menjelaskan, karena area terlarang dari area Laut Iblis adalah pintu masuk ke area Iblis. Jika kita dengan gegabah memasuki area terlarang dan menabrak Warcraft yang kuat di laut, itu akan kurang lebih berbahaya. Saya mengerti. Tan Yun berkata lagi, Yunsi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tepi area terlarang menurut slip batu giok di peta? Diperkirakan akan memakan waktu 30 tahun lagi. Yu Yunsi berkata dan tampak bermartabat di sini. Apa masalahnya? Bingung Tan Yun. Yu Yunsi berkata dengan cemas, semakin banyak orang pergi jauh ke lautan iblis untuk berburu binatang di laut, semakin kuat mereka. Saya khawatir kita akan mendapat masalah. Yah, aku akan berhati-hati. Suara Tan Yun baru saja turun. Segera, napas yang sangat kuat menyelimutinya, dan wajah Tan Yun sangat berubah. Jangan takut, anak muda. Orang tua hanya menginginkan uang dan tidak ingin menyakiti orang. Saat suara orang tua terdengar, seberkas cahaya biru melonjak dari laut. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi seorang pria tua di Senzu. Sangat kuat, Tan Yun terkejut. Dia memiliki mata Hongmeng. Sekilas, dia melihat bahwa lelaki tua itu adalah ranah Raja Tao. Yunsi, dia adalah ranah Raja Tao. Jangan bertindak gegabah. Tan Yun berkata, bahkan jika saya menghadapi yang kuat dari Raja Tao biasa, saya mungkin tidak dapat menang. Oleh karena itu, saya lebih suka menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana kecuali saya harus melakukannya. Ya, Yu Yunsi mengangguk dengan gugup. Senior, saya tidak punya banyak properti. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, jangan bicara dengan orang tua itu, kalian berdua menyerahkan semua batu leluhur. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kalian berdua dimakamkan di sini. Ya, Tan Yun buru-buru menjawab dan menahan sakit hati. Ketika dia ingin melepas cincin leluhurnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Senior, bisakah saya mengajukan pertanyaan, dan kemudian saya akan menyerahkan semua barang saya. Jangan main-main, katakan. Lelaki tua itu berkata dengan tidak sabar dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dia tampak sangat waspada, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Mata Tan Yun berbinar dan bertanya, generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda, Anda berada di wilayah Laut Iblis dari benua Sisu ke wilayah terlarang wilayah Laut Iblis. Apakah Anda dari wilayah Dewa Sisu? Itu benar, aku dari domain benua Sisu. Lelaki tua itu mendesak, serahkan batu leluhur dengan cepat. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Tuan, aku akan memberimu cincin leluhur sekarang. Tan Yun bertanya sambil mengambil cincin leluhur, karena Anda berasal dari wilayah Dewa Sisu, apakah Anda mengenal Senwu dari dinasti leluhur Sisu? Tuan Senwu. Pria tua itu mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba muncul di benaknya, tentu saja saya tahu Senwu Hou. Orang tua itu tidak hanya tahu, dia juga tahu. Senwu Hou dipanggil Xiao Zhang. Dia awalnya adalah pengawal pribadi putri ketujuh.
100.000 tahun yang lalu, lelaki tua itu pergi ke luar kota leluhur Sisu dan menyaksikan perjodohannya. Shen Wuhou adalah orang langka dalam 10.000 tahun. Oh tidak, tidak, tidak. Bakat mempesona yang langka dalam jutaan tahun adalah pasangan yang cocok untuk putri ketujuh. Mendengar ini, Tan Yun dan Yu Yunxi merasa lega. Dari perkataan pihak lain, mereka mendengar bahwa lelaki tua bermata pencuri ini berasal dari dinasti leluhur Sisu. Yah, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Orang tua itu memarahi, serahkan cincin leluhur. Ketika Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba, suara wanita mengejek yang keras terdengar di langit. Hahaha, Zhou Chengren, aku berkata bahwa kamu terlalu mencintai uang dan mati di properti cepat atau lambat. Kamu dikejar dan dibunuh oleh suamiku dan aku. Jangan kabur dengan panik, dan merampok uangmu di tengah jalan, membuang-buang waktu. Pada saat ini, suara laki-laki kasar lainnya terdengar. Apa yang wanita itu katakan adalah, sepertinya Pak Tua Zhou akan menghancurkanmu hari ini. Mendengar itu, Zhou Li yang berada di depan Tan Yun sangat ketakutan hingga ingin melarikan diri. Tiba-tiba, dua sosok menangkap Senzu milik Tan Yun. Seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan kumis berdiri di depan Senzu, menghalangi jalan Zhou Li. Pada saat ini, seorang wanita dengan pesona yang tersisa berdiri di ujung Senzu dan menghalangi mundurnya Zhou Liren. Kamu binatang buas dari sekte Dewa Dongsu. Zhou Liren berkata dengan marah, kamu tidak lelah, dari perairan Dewa Dongsu, mengejar kakek sampai ke perairan Dewa Sisu kita. Mereka adalah anggota dari sekte Dewa Dongsu. Tan Yun dan Yu Yunxi saling melirik. Tan Yun tahu bahwa para wanitanya telah dipenjara oleh Master Sekte Dongsu Sensong. Mendengar kemarahan Zhou Liren, niat membunuh di mata pasangan itu menjadi lebih intens. Wanita parubaya itu melirik Tan Yun dan Yu Yunxi dengan mencibir, dan berkata, suamiku, tangkap dulu kedua obat ini, lalu bunuh Zhou Liren. Wanita baik. Ketika pria parubaya bernama Cheng Kun menjawab, kemarahan Tan Yun tiba-tiba pecah, dan dia berkata dengan dingin, dua orang yang ingin menggunakan saya dan tunangan saya sebagai sandera benar-benar keji. Cak-cak, wanita parubaya bernama Fang Yuan terkekeh, ya, kita semua keji, dan sekte Dongsu kita juga sangat berdosa, tetapi kalian bajingan dari benua Sisu dapat menyatukan kita. Bagaimana bisa? Ketika Fang Yuan mencibir, Tan Yun berkata kepada Zhou Liren dengan ekspresi tenang, senior, seberapa kuat keduanya? Bisakah kamu mengalahkan salah satu dari mereka? Meskipun Zhou Liren tidak tahu mengapa Tan Yun menanyakan hal ini, dia tetap berkata, meskipun keduanya adalah tingkat ke-8 dari ranah Raja Tao, mereka berdua memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari tanah Raja Tao biasa. Saya tidak punya masalah besar dengan satu masalah. Bocah, apa yang kamu tanyakan? Tan Yun berkata dalam transmisi suara, sejujurnya, saya adalah Shen Wu, Xiao Zhang, dan di sebelah saya adalah putri ketujuh dari tunangan saya. Hehe, Zhou Liren mencibir pada transmisi suara, nak, kamu cukup licik. Kenapa? Kamu pikir kamu juga penuh dengan rambut putih, kamu bisa berpura-pura menjadi Tuan Shen Wu, dan kemudian, setelah membiarkanku hancur, kalian berdua bisa melarikan diri. Tidak percaya, wajah Tan Yun berubah selama transmisi suara dan berubah menjadi wajah tampan lainnya. Siapa lagi kalau bukan Xiao Zhang? Shen Wuhou. Mata Zhou Liren melebar, benarkah kamu? Tentu saja, Tan Yun mengangguk dan berkata lagi, Yunxi. Ya, Yu Yunxi, yang memiliki akal sehat, menghilang dari bekas bopeng di wajahnya. Segera, wajahnya berubah, dan kecantikan aslinya dipulihkan. Ini benar-benar putri tujuh. Mata Zhou Liren melebar. Kenapa? Kamu tidak percaya? Yu Yunxi, kian-kiannya membalik-balik tangannya, dan token unik untuk keluarga kerajaan leluhur Sisu muncul. Bawahan telah melihat putri ketujuh. Zhou Liren menghadap Yu Yunxi dan Tan Yun dan berlutut dengan satu kaki, saya telah melihat Tuan Shen Wuhou, si kecil telah tersinggung, tolong beri si kecil kesempatan untuk menebusnya. Shen Wuhou, putri ketujuh, larilah, antek-antek bersedia bersumpah sampai mati. Pada saat ini, Tan Yun maju selangkah, membungkuk dan membantu Zhou Liren, dan berkata melalui suara, kamu tidak perlu sopan, aku bisa melupakannya, tapi aku ingin kamu membantuku menghancurkan pasangan nanti. Sebelum membunuh suaminya,
aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Budak itu patuh. Ketika Zhou Li semangat, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan legenda agung Shen Wuhou hari ini. Di dalam hatinya, dia tidak akan pernah meremehkan kekuatan Tan Yun, karena dia ingat dengan jelas bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, hanya Tan Yun, yang hanya merupakan tingkat pertama dari ranah suci leluhur, yang mengalahkan Lu Chen, lapisan ketujuh dari ranah Tao. Itu juga membunuh Qi Gong, yang memiliki orang pertama di bawah ranah Tao dari dinasti leluhur Shizu, dan akhirnya memenangkan hadiah pertama, menjadi menantu Kaisar Shizu, dan dikanonisasi sebagai Shen Wu. Setelah dia mengetahui bahwa Tan Yun sudah berada di tingkat ke-9 dari ranah Tao, dia sangat bersemangat, dan ingin melihat seberapa kuat kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan sekarang. Suamiku, dia adalah Shen Wuhou yang dikenal sebagai orang pertama di bawah ranah Dewa Tao alam ilahi Shizu. Fang Yuan menatap Tan Yun dengan tegas, dan berkata pada Cheng Kun, "Nyonya, terlepas dari Shen Wuhou, kita tidak bisa membunuhnya. Selama kita membunuhnya, dan para dewa mengetahuinya, bagaimana Kaisar Shizu bisa tahu?" Cheng Kun berkata, dan di sini, melihat Yu Yunxi yang cantik dan bersahaja menelan ludahnya, "Nyonya, bisakah Anda berjanji kepada saya untuk tidak membunuh kecantikan kecil yang menawan ini terlebih dahulu? Aku akan merasa cukup baik, lalu menggunakannya sebagai obat." Fang Yuan memberi Cheng Kun tatapan putih, "Iblis, kebiasaanmu, aku secara alami akan memuaskanmu." Mendengarkan percakapan pasangan itu, Tan Yun, Yu Yunxi, dan Zhou Liren merasa sangat tidak normal. Saat ini, dalam benak Tan Yun, dia harus membunuh keduanya. Sebelum membunuh mereka, dia harus bertanya mengapa para wanitanya dipenjara di Sekte Dongsu. Memikirkan hal ini, Tan Yun menyampaikan kepada Zhou Liren, "Saya berurusan dengan pria, Anda berurusan dengan wanita, dan dengarkan kata sandi saya nanti." Bao Han mematuhi perintah. Tan Yun berkata tanpa menunjukkan ekspresinya, "Yunxi, masuklah ke menara." Berdengung. Pada saat menara Panjun terbang keluar dari cincin Tan Yun, Yu Yunxi berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke dalamnya. Berbicara dengan cemas, "Tan Yun, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Setelah Tan Yun menyampaikan transmisi, dia pasti memerintahkan, "Zhou Liren, kamu pergi dan bawa perempuan itu pergi, aku akan menangani laki-laki." Pelayan mematuhi perintah, "Shen Wuhou, hati-hati." Zhou Li tiba-tiba membuka mulutnya ketika dia adalah transmisi suara, dan sebuah tongkat ajaib keluar dari mulutnya. Ledakan. Tangan kanan Zhou Liren mengepalkan tongkat ajaib, 4 kekuatan Raja Tao emas, kayu, air, dan api keluar dari tubuhnya. Dengan kekosongan yang menerjang, dia membanting Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa jika dia sendirian, akan sulit bagi Zhou Li untuk menjadi lawannya, jadi dia memegang pedang dewa, dan ketika dia mundur di udara, dia berteriak, "Suamiku, bunuh Zhou Liren bersamaku dulu, dan lalu tangkap Shen Wuhou." "Oke," jawab Cheng Kun, mengambil kakinya sedikit dari Senzu, menawarkan tombak tajam, dan naik ke udara, ingin melewati kepala Tan Yun untuk membantu istrinya. Di hati Cheng Kun dan Fang Yuan, Tan Yun seperti semut. Seharusnya tidak perlu khawatir. Selama mereka bergabung untuk membunuh Zhou Liren, Tan Yun dan Yu Yunxi tidak akan bisa terbang. "Lawanmu adalah aku." Mengikuti suara ketidakpedulian, Tan Yun naik ke langit dari Senzu, dan berkata dengan suara nyaring, "Formasi pedang Hong Meng Tu."